Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertemuan kita di minggu ke-15 ini adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan. Seperti materi yang minggu lalu di neraca lajur, disebutkan bahwa tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, kalau neraca lajur sudah dibuat, maka akan gampang sekali laporan keuangannya dibuat. Biasanya untuk laporan keuangan itu dibuat pada akhir periodik akuntansi. Ya, biasanya sebulan sekali. Kemudian laporan keuangan dalam akuntansi itu ada 3. Yang pertama adalah neraca, di mana neraca itu adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau kekayaan, kewajiban dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Ya, jadi di neraca ini yang dibahas adalah hanya aktiva, kewajiban dan modal, di mana bentuk daripada neraca itu secara umum adalah seperti yang terpapar di gambar, ya. Di sini ada skopnya atau judul dari perusahaan. Kemudian ada 2 sisi biasanya untuk aktiva. Ada aktiva, ya, untuk neraca itu ada 2 sisi biasanya. Di sisi kiri adalah kumpulan dari aktiva atau harta atau kekayaan. Dia merupakan aktiva lancar dan aktiva tetap semuanya. Nanti dijumlahkan berapa totalnya. Kemudian di sisi kanan itu terdiri dari utang dan modal. Ya. Kemudian nantinya setelah dijumlahkan antara sisi aktiva dan sisi pasiva, ya, atau sisi pasiva itu adalah harus sama, ya, harus sama atau balance, ya. Kemudian yang kedua adalah laporan rugi laba, di mana laporan rugi laba itu merupakan suatu daftar yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan rugi laba itu biasanya terdapat pendapatan, di mana pendapatan itu merupakan aliran penerimaan kas atau harta yang diterima dari konsumen atau sebagai hasil penjualan barang atau pembelian jasa. Kemudian ada biaya. Ya, biaya itu merupakan harga pokok barang yang dijual dari jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Jadi di laporan rugi laba itu transaksinya adalah hanya pendapatan dan biaya-biaya saja. Kebetulan kita membahas masalah perusahaan jasa di dasar akuntansi ini. Kemudian laba atau rugi yang didapatkan merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan biaya. Oke, sekarang kita lihat di sini bentuk laporan rugi laba seperti ini, ya. Sama harus ada judul atau periodenya untuk skopnya, kemudian ada pendapatan, ya, kemudian ada jumlah biaya-biaya. Kemudian di jumlah didapatkan selisih, dari selisih ini bisa kelihatan bahwa perusahaan itu akan mengalami kerugian atau keuntungan bersih. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menggambarkan alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan modal pemilik. Ya, modal pemilik akan bertambah karena 2 hal ini. Yang pertama karena adanya tambahan investasi oleh pemilik, kemudian karena adanya perusahaan mendapat laba. Itu akan terjadi penambahan modal.
Kemudian modal juga bisa berkurang. Karena apa? Karena pemilik melakukan pengambilan harta perusahaan untuk keperluan pribadi atau disebut sebagai private. Kemudian karena adanya perusahaan menderita kerugian. Kemudian bentuk dari perubahan modal seperti ini, seperti dilihat seperti ini, ya. Modal awal berapa, kemudian laba atau rugi yang didapatkan dari laporan rugi laba, kemudian ada file-nya. Nah, disinilah bisa kelihatan apakah perusahaan itu mengalami penambahan modal dari modal awal sebelumnya. Ya, oke. Untuk contoh-contoh soal bisa dilihat nanti banyak sekali. Ini salah satu contoh soal yang ada di Foto Studio Anita. Nah, neraca lajur dan jurnal penyesuaian sudah kita buat di minggu yang lalu. Kemudian ini adalah jurnal penyesuaiannya, penampakan jurnal penyesuaian untuk Foto Studio Anita. Kemudian ini neraca lajurnya yang kemarin. Nah, dari neraca lajur ini bisa lebih mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Bisa dilihat, cara melihatnya adalah misalkan dalam pembuatan rugi laba itu bisa dilihat dari kolom rugi laba yang ada di neraca lajur ini. Lihat pendapatannya berapa, kemudian biaya-biayanya berapa, dipindahkan saja. Sama halnya dengan neraca. Neraca di neraca lajur ini juga sudah bisa dilihat, kemudian dipindahkan atau copy paste bisa. Kemudian laporan perubahan modalnya bisa dibuat juga berdasarkan neraca lajur yang ada. Nah, ini untuk laporan rugi labanya, kemudian perubahan modal, dan terakhir neraca. Neraca, ingat bahwa neraca itu ada dua sisi, yaitu sisi aktiva dan pasifa. Kemudian dua sisi nantinya akan menghasilkan jumlah yang sama antara pasifa dan aktivanya. Oke, sekian, terima kasih untuk penjelasan materi minggu ini. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf. Jika ada pertanyaan, boleh di